dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, mari kita sama-sama mengingat akan pejuang-pejuang kita dahulu untuk memerdekakannya. Oleh karena itu, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai.
mengheningkan cipta selesai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Majelis Jemaat GPB Tugu Jakarta Utara mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara sekalian di ibadah syukur HUT NKRI ke-75. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Adapun ibadah pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Ekber Parasian Sihomi STH Enmin. Untuk itu, mari berdiri menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing akan dibacakan dari kitab Perjanjian Baru Roma 14 ayat 18 sampai 19. Demikian ini bunyinya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Terimalah salam, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, jemaat Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan,
bersihkanlah kami dari dosa, demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Sidang jemaat, dengarlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Demikian ini bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sidang jemaat, mari berdiri untuk mendengar berita hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru Galatia 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan demikian ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti,
ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Sidang jemaat, sebelum kita sama-sama mendengar firman dan merenungkannya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Sampai hari ini Engkau mengizinkan kami untuk melakukan ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-75. Kami sadar bahwa selama 75 tahun Engkau sudah memberi kesempatan bagi kami untuk hidup merdeka. Kami mengerti bahwa melalui kemerdekaan ini kami sudah banyak diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk mengisi diri kami sendiri, mengisi keluarga kami, mengisi masyarakat dan bangsa. Tuhan, kami tahu bahwa hanya dengan berkat-Mu lah kami dapat melakukannya. Kami ingin bersyukur atas semua hal yang Tuhan sudah beri. Oleh karena itu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, karena kami mau mendengar firman-Mu dan kemudian melakukannya dalam hidup beriman. Terpujilah Kristus. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena antara orang Yahudi dan berbahasa Yunani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melelaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik
dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyarankan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal abadi. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Coba kita lakukan yel-yel kita. Merdeka! 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 Bapak Ibu, kenapa saya meneriakkan yel-yel? Karena akhir-akhir ini negara kita berada dalam situasi yang sungguh-sungguh sangat sulit. Sudah pandemi, kemudian juga kelompok-kelompok radikal yang lain sebagainya, dan itu sudah mulai tumbuh terus-menerus. Kita harus paham bahwa 75 tahun sudah kita merdeka. Tetapi tentu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di tengah-tengah situasi ini. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, sengaja Majelis Sinode mengambil langkah untuk melakukan perenungan di hari khusus ini dengan menggunakan kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Dan kitab ini atau bagian perikop ini diberi judul kecil, Membangun Rumah Bersama. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, jika kita mau membangun rumah bersama, maka kita perlu belajar sedikit dari firman Tuhan ini, sehingga kita bisa memberikan pemahaman kepada negara dan bangsa yang saat ini sedang merdeka, atau yang saat ini sedang merayakan hari kemerdekaannya. Bapak Ibu dan Saudara, sebelumnya saya mau memberikan penjelasan dulu tentang kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang ditulis Lukas, dan menurut informasi kitab ini adalah kitab yang kedua. Lukas ingin memberikan pengertian bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Injil itu bergerak melalui kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit, lalu kemudian berkembang ke dunia kafir, meskipun tantangan penganiayaan yang sangat luar biasa. Selain itu, Injil Lukas ini mau memberikan pengertian bahwa ada banyak ungkapan Roh Kudus dalam kehidupan gereja, dan menekankan tentang baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil. Jadi melalui kitab Lukas ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali perkembangan-perkembangan tertentu yang kemudian dituangkan dalam kitab Kisah Para Rasul, sehingga orang lebih jelas perkembangan Kristen abad-abad pertama dahulu seperti apa bentuknya.
Latar belakang dari perikop yang kita baca Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya pada waktu itu orang-orang Kristen Yahudi masih berada dalam situasi pergumulan yang cukup keras. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Kristen Yahudi yang percaya dengan Yesus, mereka masih sedikit dan mereka masih dituduh sebagai orang yang melakukan kabar bohong karena menunjukkan atau memberikan kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi toh meskipun penganiayaan ada, meskipun banyak orang membenci, Kristen ternyata tetap berkembang. Kita bisa lihat dari kesaksian di situ bahwa ternyata ribuan orang tetap percaya meskipun pada waktu itu memang orang-orang sangat membenci Kristen atau ajaran Kristus. Ini menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa Injil ternyata tidak bisa dihambat oleh karena penganiayaan sedikit pun. Bahkan nyawa sekalipun tidak menjadi masalah bagi orang Kristen, karena orang Kristen siap untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat perkembangan orang percaya mula-mula waktu itu. Tantangan gereja pada masa-masa perdana ternyata sungguh sangat-sangat sulit. Pada masa-masa gereja bertumbuh, setelah Yesus bangkit, orang Kristen dicurigai. Tetapi meskipun dicurigai, mereka tetap melakukan segala sesuatu dengan baik. Itu akibatnya maka orang Kristen bertumbuh terus, jumlahnya semakin hari semakin banyak. Tetapi ternyata Bapak Ibu dan Saudara, jumlah yang semakin besar ternyata membutuhkan perhatian yang paling besar juga. Itulah sebabnya mengapa ketika kita membaca ternyata ada semacam sungut-sungut dari orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka mengeluh karena para janda mereka tidak diperhatikan oleh orang-orang Kristen yang berbahasa Ibrani. Apa yang terjadi? Mereka mengeluh dan kemudian mereka mengadu kepada 12 rasul. Menarik, ke-12 rasul pada waktu itu tidak mengabaikan begitu saja, tapi mereka mencoba memperhatikan dan coba melihat apa masalahnya. Setelah itu mereka berembuk, mereka berupaya menyelesaikan masalah. Yang diselesaikan adalah mereka disuruh memilih 7 orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan keteladanan untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik di tengah-tengah kehidupan janda-janda dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu, supaya mereka melakukannya dengan baik. Dan akhirnya 7 orang itu diberkati oleh 12 rasul dan mereka bekerja dengan baik. Nah, catatan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara adalah begini. Pelayanan gereja atau juga pelayanan firman Bapak Ibu dan Saudara yang dilakukan oleh para rasul ini bukan khusus untuk orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Ibrani, tapi mereka juga memberikan pelayanan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani. Artinya dulu Bapak Ibu dan Saudara, ketika orang-orang dulu mengerti bahasa Ibrani itu sering memang lebih dihormati. Hampir sama seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, dulu ketika GPIB masih berada dalam situasi yang belum begitu baik, tahun 48 sampai tahun 60-an, GPIB masih belum begitu baik. Orang-orang GPIB yang tahu berbahasa Belanda itu dianggap lebih pandai daripada orang-orang GPIB yang hanya tahu bahasa Melayu. Jadi bahasa itu dipisahkan dan bahasa itu menunjukkan kualitas. Itu yang akibatnya membuat orang GPIB terpisah. Ada yang high class bahasa Belanda, ada yang low class bahasa Melayu. Nah,
Orang-orang Israel itu dulu, Yahudi itu dulu begitu juga. Orang-orang yang berbahasa Ibrani itu high class, sementara orang-orang yang berbahasa Yunani itu disebut low class. Tentu saja ini tidak baik. Nah justru itu Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya ke-12 Rasul itu berpikir harus dilayani secara baik. Ini menarik Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ke-12 Rasul itu satu dalam grup. Mereka ingin melayani sama-sama. Mereka menyatakan bahwa nampaknya ini pelayanan bersama, ini bukan pelayanan pribadi. Dan akhirnya semuanya dilayani dengan aturan yang sama. Para rasul memperhatikan segala sesuatu dan membuat segala sesuatu sesuai kebutuhan. Awalnya Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada orang yang bisa memperhatikan para janda, mana ada itu. Tetapi oleh karena ada keluhan, maka para rasul ini mulai melihat, oh nampaknya perlu ada semacam diakoni ya untuk pelayan, untuk para janda ini. Lalu dibentuklah 7 orang dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Bentuk mereka mendaftarkan siapa yang perlu dilayani, lalu kemudian memberikan sembako dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya jadilah pelayanan diakonia. Jadi pelayanan diakonia asalnya dari sini. Bapak Ibu dan Saudara, dengan melakukan semua itu, maka persekutuan yang besar itu mereka tidak lagi terpecah. Mereka mulai kembali menyatu. Inilah sebenarnya rahasia keberhasilan dalam pelayanan, yaitu semua mau bertanggung jawab dan semua mau berkorban. Jadi jangan mau korban sendiri-sendiri, tapi sama-sama dong supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, melihat situasi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, maka kita bisa mencari atau menemukan beberapa hal. Pertama begini, kuasa Roh Kudus ternyata mempengaruhi semua orang dalam zaman apapun. Pada waktu itu gereja perdana memang berada dalam situasi kondisi yang sangat tidak stabil. Semua orang bisa mendapatkan penganiayaan dan kekerasan semau-maunya. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja di situ. Dan semua apapun kekerasan apapun tetap dilawan dengan lemah lembut, dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus. Penghambatan memang terjadi, pembunuhan memang terjadi, tetapi ingat, pengajaran Kristus tidak pernah bisa dibendung. Itu mau menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja dalam segala kondisi. Apapun yang terjadi, Roh Kudus bisa mempengaruhi orang agar Injil tetap berjalan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, melayani itu harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan tidak ada kebutuhan. Pelayanan para janda pada waktu itu karena dibutuhkan. Dibutuhkan karena memang ada keluhan. Jadi kalau warga jemaat kita tidak mengeluh soal-soal janda, ya nggak usah dibikin diakonia itu. Tapi kalau ada, ya harus dibuat dan harus diatur sebaik-baiknya. Salah satu contoh yang dilakukan oleh pemuda kita kok menarik juga. Ketika pandemi COVID terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, maka apa yang terjadi? Pemuda-pemuda kita kan mulai berpikir, masa nggak ada ibadah gara-gara si COVID? Lalu mereka mulai mengusulkan bagaimana kalau kita mulai streaming yang tadinya tidak pernah kita pikirkan. Akhirnya kita berpikir ya itu baik dan terjadilah sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu membuka wawasan bagi warga jemaat atau bagi siapa saja supaya pelayanan itu berjalan dengan lebih efektif dan lebih baik. Bisa dilakukan dengan cara live streaming atau hal-hal lain yang mungkin bisa ditemukan yang lebih baik lagi, itu tentu akan dipertimbangkan dengan baik. Yang jelas gereja harus berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan gereja harus memimpin zaman. Gereja jangan ketinggalan supaya gereja tetap berada dalam situasi yang baik di tengah-tengah kehidupan di zaman apapun. Kita harus bisa menemukan cara-cara baru yang baik
sehingga kita bisa menjangkau jemaat dimanapun berada. Inilah yang menarik yang harus kita lakukan. Bapak Ibu dan Saudara, membangun rumah bersama memang harus dilakukan dengan serius. Ketika kita membangun rumah bersama, itu berarti kita bisa juga membangun negara, kita juga bisa membangun persekutuan dan lain sebagainya. Mari kita usahakan membangun seperti apa yang dilakukan oleh para rasul ini. Mereka memperhatikan dengan serius apa yang dibutuhkan, lalu mencoba menyelesaikannya, dan akhirnya itu justru membangun. Inilah juga Bapak Ibu dan Saudara yang kita harus lakukan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita. Kita sudah membuat beberapa perangkat kita, salah satunya adalah presbiter. Kita sudah sama-sama melihat dan sama-sama menyaksikan. Pada hari ini kita akan menyaksikan juga bahwa ada perubahan kepemimpinan dalam PHMJ 2017-2020 akan berganti menjadi PHMJ 2020-2022. Tentu segala sesuatu akan berjalan dengan baik, tetapi karena kita akan membentuk rumah yang sama, maka segala sesuatu akan dibuat sesuai dengan pola-pola yang sudah diatur bersama. Tentu tidak boleh melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah digariskan. Jadi kalau kita mau membangun rumah bersama, apa yang diungkapkan oleh para rasul, yang dilakukan oleh para rasul dengan memperhatikan, kemudian dengan berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada, lalu kemudian sama-sama melakukan hal yang baik, maka terasa persekutuan itu menjadi nyaman dan sejahtera, bahkan dirindukan. Itulah sebenarnya yang diharapkan. Dan biarlah apa yang sudah dilakukan oleh para rasul ini bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kondisi apapun. Yang paling penting adalah firman Tuhan bisa dilakukan dengan baik. Terpujilah Kristus. Amin. KJ 357 bait pertama dan kedua. sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Sidang jemaat, mari kita berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di dunia ini kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing dengan sikap sempurna, mata terbuka, kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi aku, yang kudus dan dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satu menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami sama-sama memahami bahwa dalam suasana kemerdekaan kami harus mengerti bagaimana kami harus sama-sama membangun rumah bersama. Kami tahu Tuhan tidak mudah membangun rumah bersama dalam pemahaman perbedaan, baik dalam agama, dalam ras, dalam suku dan lain sebagainya. Tetapi justru kami melihat bahwa dengan iman, dengan ajaran Yesus, maka seluruh bangsa dalam semua perbedaan apapun dapat disatukan. Sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, berdasarkan firman-Mu hari ini, Engkau mengajarkan kami bagaimana kami menyikapi perbedaan, bagaimana menggunakan kemampuan pribadi atau kemampuan kelompok untuk mengatasi masalah. Dan akibatnya justru apa yang diupayakan oleh persekutuan itu justru menjadi sesuatu yang baik, menarik dan didukung oleh semua orang, bahkan dilihat oleh semua orang. Bapak, itulah juga yang mau kami pelajari dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup dalam satu persekutuan GPIB Jemaat Tugu, Tuhan kiranya berkenan memberkati kami. Kami tidak ingin melihat kami dalam perbedaan, tapi kami ingin melihat dalam persamaan. Karena seluruh perbedaan-perbedaan yang ada pada kami sangat beragam, dan bahkan ada juga yang mungkin bertolak belakang. Tetapi ketika kami semua ikat dengan kasih Tuhan Yesus, maka seluruh perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk bersatu, untuk bersama dalam rumah bersama. Tuhan, kami teringat akan bangsa dan negara kami yang sudah 75 tahun Engkau berikan kemerdekaan. Kami sadar Tuhan bahwa bangsa kami masih mudah terpecah, bahkan melalui kekuatan agama sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memecah bangsa. Kami mengerti melalui penelitian dari internasional maupun nasional menyatakan bahwa satu-satunya negara yang memiliki kekayaan alam, laut, tanah, udara adalah Indonesia. Dan itu semua justru sangat diidam-idamkan oleh banyak suku bangsa di dunia ini. Karena itu memang kami merasakan bahwa bangsa Indonesia ini sering dibuat terpecah supaya kekayaan Indonesia yang sungguh luar biasa itu bisa dikuasai oleh orang-orang lain yang bukan lahir dari bangsa ini. Inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh bangsa kami. Bangsa kami tidak mengenal tentang upaya-upaya menguasai diri, tetapi bangsa kami terlalu terlena dengan kekayaan yang ada, sehingga segala sesuatu justru dibuat dan mengadu domba.
Kami sudah belajar dari bangsa kami pada masa lalu yang diadu domba. Dan kini itu justru masih akan dilakukan adu domba. Tuhan, ajarkan kami bangsa ini supaya kami belajar terus dari sejarah, agar kami tidak dipecahkan atau diporak-porandakan gara-gara kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya kami mengerti bahwa kami sedang dikacaukan oleh berbagai macam situasi karena negara ini adalah negara yang terkaya di dunia. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami supaya semua anak bangsa Indonesia ini mengerti situasi ini, supaya kami tetap kuat, kami tetap bersatu, dan kami juga tidak akan memanfaatkan kekayaan bangsa ini untuk kami sendiri. Kami juga akan memanfaatkan kekayaan ini untuk kebersamaan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami bangsa Indonesia ini untuk benar-benar saling mengasihi, saling menghormati, dan mengetahui caranya. Kami belajar dari cara yang dilakukan para rasul dahulu. Mereka melihat ada sedikit permasalahan di tengah-tengah persekutuan, lalu mereka membuat masalah itu menjadi hal yang paling penting dibicarakan untuk diselesaikan, dan akhirnya mereka membentuk hal-hal yang baru atau membentuk kelompok tertentu untuk menanganinya. Itulah juga Tuhan yang akan kami lakukan di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Ketika masalah-masalah itu muncul, ketika masalah-masalah yang lain muncul, tentu kami harus mengkaji ulang apa penyebabnya, dan kemudian kami mencari solusi untuk menyelesaikannya sehingga semuanya tetap terlayani dengan baik. Kebijakan yang Tuhan berikan melalui para rasul itu, mohon Tuhan juga pindahkan kepada kami supaya kami juga dapat melakukan pelayanan dengan baik dan semuanya diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Kami teringat Tuhan akan situasi kondisi kami. Kami mendengar bahwa situasi terakhir kami untuk COVID-19 di Indonesia ini bukan lagi merah, tetapi sudah hitam, yang menunjukkan bahwa kondisi negara kami tentang COVID ini sudah semakin berbahaya. Tuhan kiranya membantu kami untuk kami benar-benar dapat melihat apa yang harus kami lakukan. Beberapa gereja sudah mulai untuk tidak lagi menggunakan gereja sebagai tempat peribadahan, tetapi mulai mengkarantina secara keras dengan arti bahwa tidak lagi berkumpul di gereja, tetapi kembali beribadah di rumah dalam setiap hal, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah-ibadah lainnya. Mungkin itu pun akan terjadi bagi kami jika memang kondisi Indonesia ini justru sudah mulai pada situasi yang lebih parah lagi. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami warga Indonesia untuk benar-benar dapat memahami situasi ini, supaya situasi kami tidak menjadi hitam tapi lambat laun menjadi hijau, yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada masalah lagi. Biarlah kami mendoakan kepadamu supaya seluruh bangsa, seluruh warga negara mengetahui apa artinya mengikuti protokol kesehatan itu. Tuhan, di lain hal kami juga teringat akan berbagai macam situasi kondisi akibat COVID ini, di mana banyak warga jemaat kami atau banyak orang-orang di luar kami juga yang terkena dampaknya, baik dampak ekonomi, dampak pekerjaan, dampak pendidikan, dan lain-lain yang tidak kami ketahui. Tuhan, itu semua kadang-kadang membuat banyak hal yang tidak diperhitungkan terjadi. Bahkan mungkin kejahatan semakin berkembang di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Tuhan, bantu kami, bantu warga Indonesia ini, juga warga dunia ini, untuk berupaya dapat menemukan vaksin sehingga dapat menyelamatkan banyak orang dari pengaruh COVID. Tuhanlah yang melakukan itu, karena kami sebagai manusia sangat terbatas di dalamnya. Pemerintah dan tim medis Indonesia sedang berusaha, bahkan dunia ini sedang berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik. Tapi biarlah kami serahkan kepadamu, karena dunia ini milikmu, dan kami yakin
Engkau akan melihara dunia ini, juga kami di tengah-tengah situasi ini. Tuhan, kami teringat akan warga jemaat kami yang bersuka cita di tengah-tengah COVID ini, baik ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, ataupun berhasil dalam sekolah, berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha dan lain sebagainya. Tuhan, berkati mereka. Biarlah upaya usaha yang sudah dilakukan itu dan keberhasilan itu tidak membuat kesombongan, tapi membuat semakin rendah hati karena merasa bahwa banyak yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, dan juga upaya untuk menolong orang-orang lain. Kami teringat juga Tuhan akan warga jemaat kami yang sakit, baik di rumah maupun rumah sakit, baik mereka yang terkena dampak COVID ataupun yang tidak. Tuhan, berkati kami semua supaya kami saling berkunjung, saling menolong, saling memperhatikan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan kiranya berkenan bagi nama yang kudus. Bagi kami semua yang mengikuti live streaming ataupun yang hadir dalam gereja, Tuhan juga berkati kami masing-masing, supaya ketika kami memahami firman-Mu, kami juga mau menindaklanjutkannya dengan hati-hati, supaya kami tetap menjadi warga kerajaan yang baik. Terima kasih Bapa atas semuanya ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, mari mengucap syukur melalui persembahan kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Umat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, Hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Majelis jemaat mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Ekber Parasian Sihombing STH Emin, Ketua Majelis Jemaat GPIB Tugu yang melayani ibadah saat ini. Kepada Kantoria, Prokantor, Organis, Operator Sound, Operator Multimedia yang mendukung ibadah ini saat ini, dan juga kepada seluruh warga jemaat yang menyaksikan streaming saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan jadikanlah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Sidang jemaat, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.